Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat GKJ Karanganyar yang dikasihi Tuhan. Sungguh merupakan sukacita yang luar biasa kalau pada hari ini atas perkenanannya kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah hari Minggu. Di mana ibadah kita pada hari ini mengambil tema setia berproses dan bertumbuh. Jemaat kekasih Tuhan, mari dengan sukacita kita datang menghadap Tuhan. Kita mau mengawali ibadah kita dengan menundukkan kepala, pikiran, dan merendahkan hati kita di dalam saat teduh. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 454, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Saudara-saudara, marilah ibadah kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat kami persilakan duduk. Marilah kita memuliakan Allah yang besar, yang telah memberikan hidup dan memelihara kehidupan kita. Allah yang maha setia, yang selalu hadir dan menyertai dari kita dilahirkan hingga tutup usia. Allah yang mengizinkan kita bertumbuh dan berproses untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mari kita nyanyikan satu pujian, kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Hati kami pun mekar, kamu
Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup Dia, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih. Kau jadikan diriku, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami serta. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang hidup, sehingga kita seharusnya berproses dan bertumbuh, baik secara fisik maupun rohani. Tapi lihatlah, bukankah kita seringkali kurang sabar dalam menjalani proses dan pertumbuhan kita? Seringkali kita terjebak dalam budaya instan, menginginkan segala sesuatunya serba cepat dan langsung jadi. Akibatnya, kita kerap mengambil jalan pintas yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini adalah dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita mengakui di hadapan Tuhan dengan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 37A bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Walau aku bercerita dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Allah berkenan atas pertobatan kita. Ia menyatakan anugerah-Nya seperti tertulis dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat yang demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku,
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan aku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu, hanya di dalammu sendiri, limpahlah hidup bagiku. Olehmu buahku lebat, yang tak berbuah di kerang. Denganmu saja ku bersatu, tak tercerai sesaat pun. Kasih-Mu pandu di jalanku, ku hidup oleh hidup-Mu. Dengan salib-Mu ku menang, jikalau Kau beri terang. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita membaca dari Injil Markus pasal yang keempat ayat 26 sampai dengan 34. Namun sebelumnya marilah kita tunduk dalam doa, kita memohon pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, perbarulah iman dan kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan oleh karena itu kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengar dengan sungguh-sungguh. Dan sebagai pewarta maupun pendengar, kami boleh mendapatkan berkat darinya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi firman Tuhan akan kita baca dari Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian kesaksian akan sabda Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah yang hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi.
Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Kekasih Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, percaya dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita minggu ini adalah setia, berproses dan bertumbuh. Berproses dan bertumbuh artinya manusia itu mengalami perkembangan dalam hidupnya, dan perkembangan itu dijalani sesuai dengan tahapan-tahapan yang semestinya. Saya ulangi, berproses dan bertumbuh artinya manusia itu mengalami perkembangan dalam hidupnya, tentu saja menuju lebih baik. Dan proses perkembangan itu melalui tahapan-tahapan yang semestinya. Bukan melalui tahapan yang dipotong, bukan melalui tahapan yang dipenggal. Nah sayangnya zaman sekarang orang sedang gandrung, tergila-gila pada segala sesuatu yang bersifat instan. Segala sesuatu yang serba cepat, serba mudah, langsung dinikmati hasilnya. Saya mengambil contoh kalau orang pengen makan mie, bukan orang mencari bumbu, nguleknya, kemudian mencari mie, kemudian memasaknya dan menikmatinya. Tapi orang pergi cari mie instan, robek bungkusnya, masukkan ke dalam air, masukkan ke bumbunya, 5 menit orang bisa menikmatinya. Kalau orang kepengen menikmati kopi, orang tidak cari kopi, cari gula, lalu mencampur duanya, dituangkan, baru kemudian diminum, tapi tidak. Orang cari kopi instan, sasenya dibuka, bungkusnya dibuka, tuangkan ke dalam gelas, kasih air, langsung bisa diminum. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, tidak salah kita mencari sesuatu yang lebih cepat, tidak salah kita mencari sesuatu yang lebih gampang. Tapi persoalannya semuanya itu kemudian merambah semua bidang kehidupan. Termasuk soal-soal yang menyangkut perilaku hidup. Misalnya orang pengen cepat kaya tapi dia tidak mau kerja, tidak mau susah payah, kemudian orang melakukan korupsi atau mencuri. Misalnya ada pelajar atau mahasiswa yang pengen punya nilai yang bagus dalam sekolah daring, lalu setiap kali ujian gadgetnya ada 2. Ada 2, satu untuk mengerjakan soalnya, aplikasinya, satu untuk browsing, tanya pada Mbah Google. Dia tidak mau bersusah payah belajar, dia tidak mau bersusah payah memperlengkapi diri, tapi dia cari jalan pintas dengan cara browsing. Bisa dibayangkan nanti kalau sekolah sudah mulai normal, anak-anak sudah masuk ke sekolah, kira-kira mereka akan jadi anak yang plonga-plongo, orang ngerti apa-apa, karena memang tidak pernah belajar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan budaya instan itu mendorong orang untuk mengabaikan proses, tahapan-tahapan yang harus dilalui, yang sesungguhnya membentuk dirinya, dan dia mengambil jalan pintas yang seringkali melanggar norma aturan, dan tentu saja mengabaikan firman Tuhan. Orang yang korupsi, orang yang mencuri satu saat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di depan hukum manusia atau di depan hukum Tuhan. Pelajar yang tidak mau belajar satu saat harus menanggung akibat dari perbuatannya. Baik ketika ujian dalam kondisi yang normal maupun ketika dia harus menghadapi dunia kerja karena dia tidak paham apa yang seharusnya menjadi pengetahuannya.
Itu dampak budaya instan yang kita jumpai dalam kehidupan kita yang merusak kehidupan kita. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bersama-sama memperhatikan bacaan kita dari Injil Lukas pasal yang keempat ayat 26 sampai dengan 34. Kita mendapati Tuhan Yesus mengajar orang-orang dengan dua perumpamaan mengenai kerajaan Allah. Sebelum kita menggumuli makna dari perumpamaan itu, marilah kita menyegarkan pemahaman kita apa sebenarnya kerajaan Allah itu. Apa artinya kalau Tuhan Yesus menyebut hal kerajaan Allah itu seumpama ini. Apa kerajaan Allah itu? Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah itu bukan wilayah politis. Seperti misalnya ketika kita menyebut Raja Hayam Wuruk itu berkuasa atas kerajaan Majapahit. Ada wilayahnya, ada pemerintahnya, ada kekuasaannya yang kasat mata. Kerajaan Allah bukan suatu wilayah politis, tapi kerajaan Allah itu satu keadaan, satu situasi, satu kondisi ketika Allah itu kita akui meraja dalam kehidupan kita. Nah kalau Allah raja dalam kehidupan kita, maka hukumnya, maka kehendaknya kita lakukan dalam kehidupan kita. Meskipun tidak ada wilayahnya, tetapi kehendaknya, hukumnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang diinginkan Allah itu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehingga kehendak Allah jadi dalam kehidupan kita. Sebagai gereja Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi tanda dari kerajaan Allah yang hadir. Apa tanda kerajaan Allah yang hadir? Ada damai sejahtera di situ. Ada cinta kasih di situ, ada solidaritas di situ, ada saling menghormati di situ, ada saling mendukung satu dengan yang lain di situ, ada kepedulian di situ. Oleh karena itu kalau gereja hadir, gereja ada di satu tempat, maka di tempat itu harus ada damai sejahtera, ada cinta kasih, ada solidaritas, ada kepedulian, ada saling menolong, saling mendukung dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja kita pahami kerajaan Allah itu sebagai kehidupan surgawi yang akan kita terima kelak ketika karunia keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu sempurna melalui kehidupan kekal yang kita terima. Kerajaan Allah itu kerajaan surga nanti. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami kerajaan Allah itu pertama-tama sudah hadir sekarang ini, di sini, dalam kehidupan kita. Ketika Allah itu berkuasa dan kita mengakui kekuasaan Allah, kita melakukan kehendak Allah dan hukum Allah, kita menghadirkan cinta kasih, kita menghadirkan damai sejahtera, kita menghadirkan solidaritas dan seterusnya. Lalu yang kedua, disempurnakan dalam kekekalan surgawi yang akan kita terima kelak. Nah sekarang dalam pengajaran Tuhan Yesus melalui perumpamaan yang kita terima Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada 3 catatan yang penting. 3 catatan yang penting. Yang pertama, kerajaan Allah itu seperti orang yang menabur benih. Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kerajaan Allah itu tidak bisa kita capai dengan instan. Dengan usaha yang cepat, dengan usaha yang sekenanya tidak bisa. Untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah itu, untuk menerima kerajaan Allah itu ada proses yang harus kita jalani. Seperti benih yang ditanam,
Mula-mula dia bertunas, lalu tumbuh menjadi semakin besar, daunnya semakin banyak, kemudian dahannya mengeluarkan tangkai buah, kemudian muncul buahnya dimasak, dan kemudian baru dipanen oleh orang. Ada tahapan-tahapan yang kita jalani. Tidak bisa kita mengatakan cukup aku percaya pada Yesus, selesai aku berdiam diri, maka aku menerima kerajaan Allah itu. Tidak cukup dengan itu. Betul, setiap orang yang mau menerima kerajaan Allah harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi setelah itu dia harus merawat keselamatan pemberian Tuhan itu. Dia harus memeliharanya supaya dia tidak kehilangan keselamatan itu. Dia harus menjaga kesucian hidupnya sebagai pengucapan syukur. Dia harus tekun dan rajin beribadah, berdoa, membaca kitab suci, mengambil bagian dalam persekutuan. Dan semuanya itu adalah proses yang harus dia jalani dengan tekun, dengan setia, supaya dia bisa bertumbuh. Tidak cukup sekali terima Yesus, dibaptis, selesai, pasti selamat. Tidak. Ada proses yang harus dijalani. Ada pertumbuhan yang harus dijalani. Ada tahapan yang harus dijalani dengan setia. Itu kalau kita mau menjadi bagian dari kerajaan Allah yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Orang zaman Tuhan Yesus melihat ketika dia bangun tidur pergi ke ladang, tahu-tahu benih itu sudah tumbuh. Bagaimana tumbuhnya mereka tidak tahu. Karena memang pengertian mereka tentang ilmu bercocok tanam tidak sama dengan pengertian orang modern. Kalau Bapak Ibu browsing di YouTube, Bapak Ibu bisa misalnya mengetik kalimat kunci pertumbuhan benih. Maka akan ada gambar, akan ada video yang memperlihatkan bagaimana tumbuhnya benih itu. Mungkin durasi sebenarnya 1 minggu tapi dipercepat menjadi dalam setengah menit. Tapi orang zaman dulu tidak tahu. Yang jelas mereka percaya ada kuasa yang membuat benih itu bertumbuh. Dan bukan kuasa orang yang menanamnya. Itu tidak mengatakan bahwa ketika orang berusaha menjadi bagian dari kerajaan Allah, ketika orang menerima Tuhan Yesus, ketika orang bersedia diproses dalam tahapan-tahapan, percaya saja bukan hanya kekuatan manusiawi dia yang bekerja, tapi ada kekuatan Allah, kuasa Allah melalui kuasa Roh Kudus yang kemudian membuat kita sungguh-sungguh bisa berproses dan bertumbuh. Dengan kekuatan kita sendiri barangkali kita akan bertanya apa bisa, apa mampu, apa kuat. Ada seorang pemuda yang mengatakan pada saya itu kalau mau berdoa Pak, jangankan bisa berdoa semalam suntuk. Baru mengucapkan, ya Tuhan, mata saya sudah mengantuk. Baru satu kata, ya Tuhan, mata saya sudah mengantuk. Beda kalau nonton drakor. Suruh tidur gak tidur-tidur, terus saja gak ngantuk-ngantuk. Nah Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau begitu itu apakah kita bisa setia dalam proses itu? Sekali lagi kalau dengan kekuatan sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin tidak bisa atau pasti tidak bisa. Tapi ada kuasa kerajaan Allah yang bekerja melalui Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun kita dengan kuasa, dengan pekerjaan yang tidak bisa kita lihat, yang membuat kita bisa berproses dan bertumbuh dengan setia supaya kita menerima kerajaan Allah itu dengan sempurna. Percayalah. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian mengenai perumpamaan biji sesawi. Disebutkan biji sawi itu biji yang paling kecil dari segala jenis biji. Tapi ketika dia ditanam, ketika dia tumbuh, semakin besar, biji ini bisa tumbuh menjadi tanaman yang tingginya kurang lebih 3 meter. Daunnya rimbun, burung-burung bernaung di situ. Ukurannya kecil, menjadi setinggi 3 meter. Kalau kuasa itu bekerja, kalau kesungguhan kita untuk setia berproses dan bertumbuh itu kita lakukan,
Kuasa kerajaan Allah itu akan membuat segala sesuatu yang kecil itu menjadi besar. Contoh yang paling nyata adalah gereja Tuhan yang bertumbuh. Sejarah gereja membuktikan ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kehidupan bergereja itu selalu dimulai hanya beberapa orang saja. Mungkin 3 orang, mungkin 1 keluarga. Tapi ketika mereka setia bertumbuh, ketika mereka mengimani ada kuasa yang bekerja, kuasa Allah yang menolong mereka, pertumbuhan terjadi melalui proses dan akhirnya gereja menjadi persekutuan yang besar. GKJ Karanganyar tempat kita bersekutu ini pun juga dimulai dari beberapa orang saja. Bukan dimulai dari orang hebat, bukan dimulai dari para pejabat gereja, tapi orang biasa. Seorang pedagang kain batik yang bernama Yokim Hok, orang awam. Tapi sekarang mari kita lihat bersama-sama bagaimana GKJ Karanganyar berproses dan bertumbuh, mendewasakan pepandan-pepandannya, dan mereka jadi gereja yang dewasa yang juga berproses dan bertumbuh. Itu adalah kuasa kerajaan Allah. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dalam kehidupan kita yang sulit sekarang ini, jangan kita cemas, jangan kita takut. Jangan kita terhanyut dengan arus dunia yang suka mencari jalan pintas, menyukai budaya instan dalam semua hal. Mari kita berproses dan bertumbuh. Mari kita yakini kuasa Allah yang menyertai kehidupan kita dalam kuasa Roh Kudus yang bekerja. Dan mari kita punya pengharapan bahwa yang kecil yang kita miliki, yang kita persembahkan untuk Tuhan, itu akan jadi besar oleh kuasa Tuhan. Dan yang paling penting, setialah berproses. Karena hanya dengan setia berproses itu, kita akan menerima bagian yang penuh dari kerajaan Allah yang disediakan bagi orang-orang yang dikasihinya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat hening bersama-sama. Saat hening cukup, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan di segala tempat, mari kita membaharui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang terkasih, besok pada ibadah Minggu 27 Juni 2021 akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksananya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kekasih Tuhan, sakramen perjamuan mengingatkan penyelamatan Allah dan keberadaan kita sebagai keluarga Allah.
Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita menguji diri kita masing-masing dengan pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Mari mengambil saat hening. Saat hening cukup, mari sekarang kita menyatakan saksian kita. Dengan ini saya Purnomo mengakui segala dosa dan kesalahan saya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya dan dengan syukur serta rendah hati saya akan mengikuti sakramen perjamuan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama tunduk dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Engkau mengizinkan kami untuk menguji diri kami melalui pendadaran ini. Layakkanlah kami agar sakramen perjamuan yang kami ikuti tanggal 27 yang akan datang boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan iman kami. Kami mohon pertolongan Tuhan, supaya dalam kehidupan kami selanjutnya kami dimampukan untuk setia berproses dan bertumbuh. Tidak mudah mengambil jalan pintas, melainkan taat mengikuti tahapan-tahapan yang Tuhan sediakan untuk membangun kehidupan iman dan kehidupan pribadi kami. Allah yang penuh kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah kami dan lepaskanlah kami dari pandemi ini. Beri hikmat bagi kami sekalian, seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pemimpin kami, agar dengan bergandengan tangan kami dapat melawan pandemi ini dan memenangkannya oleh pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun mereka berada, pelayan-pelayan yang mereka lakukan, khususnya GKJ Karanganyar, biarlah boleh menjadi tanda dari kerajaan-Mu yang hadir dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing dalam tangan pengasihan-Mu. Segala pergumulan kami Tuhan lihat, dan Tuhan ulurkan tangan Tuhan untuk memegang kami, menopang dan menguatkan kami, sehingga oleh pertolongan Tuhan segala pergumulan itu dapat kami selesaikan. Dan damai sejahtera serta kebahagiaan hidup pemberian Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kami serahkan anak-anak kami dalam studi mereka, dalam pergaulan mereka, dalam usaha untuk mendapatkan jodoh maupun mendapatkan pekerjaan. Tuhan berkati dan Tuhan berikan dengan kemurahan Tuhan. Para orang tua kami dalam usia lanjut mereka Tuhan berkati dengan kesehatan dan sukacita. Kehidupan suami istri Tuhan berkati dengan cinta yang besar sehingga mereka boleh berbahagia dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, inilah syukur, syafaat dan permohonan kami yang kami naikkan dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan. Dalam memberikan persembahan, kita mengingat kesaksian firman Tuhan dalam surat 2 Korintus 8 pasal yang ke-12 yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan mengangkat pujian dari PKJ 146 bait yang pertama sampai yang ketiga. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kami hantarkan. Sungguh kami bangga Bapa memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Allah yang senantiasa memberkati kami, Allah yang senantiasa mengasihi kami begitu dahsyatnya. Engkau senantiasa menyertai kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami, dan kami mengucap syukur atas semuanya itu ya Allah. Kalau pada saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sebagian kecil dari berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati setiap tangan yang boleh mengelola persembahan ini. Tuhan sendiri yang memberkati setiap tangan yang memberi, sehingga persembahan ini Tuhan boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun dan apapun peruntukannya Tuhan. Kami kembalikan seluruh kehidupan kami ini untuk Tuhan pakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, karena hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami membawa persembahan kami. Amin. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dia
Yesus segala-galanya setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap. Ia tetap kawan erat sobatku. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.